langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku.
telah tebus dosaku. Ku sembah Kau dalam kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Masuk hadir-Mu, ku mau pandang wajah-Mu. Tiada yang melebihi kasih-Mu, Yesus. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Ku sembah Kau dalam kemuliaan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Kami menyembah di bait-Mu, sujud berlutut di tatamu. Kami naikkan syukur bagi Raja yang mulia, Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah besar kasih setiamu, tiada berkesudahan.
semua karena kebaikanmu nyata di hidupku. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan bagimu segala pujian, hormat dan kuasa besar kasih setiamu, tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, nyata di hidupku. Dalamnya anugerahmu melebihi samudra, semua karena kebaikanmu nyata di hidupku. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan bagimu segala pujian, hormat dan kuasa ku kagumi Yesus, ku Hello the cause, how are you? Gak berasa ini udah 1 bulan saudara kita online service saudara. I hope you are not bored at home saudara. Saya berharap saudara you have more time to reflect and to meditate the word of God saudara. Duduk diam di bawah kaki Yesus saudara dan menerima lebih banyak this season. Amen. Saudara, let us stay strong, semakin kuat as we approach lebih dari sebulan ini, saudara. And let us just be considerate to one another, be loving towards one another, saudara. Lebih lagi, saudara. Now, nanti kita akan ada Holy Communion. Jadi, saya mau minta saudara, saya berikan waktu untuk saudara mengambil roti dan anggur, saudara.
Untuk saudara, saya mau encourage untuk lakukan ini sesering mungkin bersama dengan teman saudara, keluarga saudara, maybe your CC, your community melalui Zoom saudara. Saudara bisa beli dari online shopping manapun saudara, the bread and the wine saudara untuk Holy Communion. Remember Jesus daily, amen. As you feed Jesus, you are stronger, amen saudara. Now, are you ready for the service saudara? You ready to worship? Saya mengundang saudara, mari kita datang. Hari ini the Father waits for us, saudara. Haleluya. Bahwa kita bisa datang ke tahta kasih karunia tanpa rasa takut. We can come with boldness, saudara. Whatever present need that you have now, you can come to Jesus now. And you can receive, saudara. So bless you in the name of Jesus. Amen. Selamat pagi The Cause. Let's worship God in this place today and let's enjoy God's presence wherever that you are, in your living room, in your dining room. Let's just invite God and let's just enjoy His presence. Let's worship God. Oh, we worship you, God. Ku menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, Kau sangat baik. Let's worship God. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang temukan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, let's worship Him, come on. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar. Kasih Tuhan, Oh, kebaikan-Mu. let's worship Him. Oh, you are good, oh God. Kau sangat baik. Oh, Kau Allah yang dahsyat, gagah berkuasa. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Sing it out, church. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa. Ku kagumi, ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Dan ku tinggikan Yesus, ku tinggikan. Bagimu segala pujian, hormat dan kuasa selamanya. Oh,
Kau Tuhan. Oh, let's sing this together, church. Come on. Besar kasih setiamu, tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, nyata di hidupku. Dalamnya anugerahmu melebihi samudra, semua karena kebaikanmu nyata di hidupku. Ku kagumi Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa. Ku kagumi, ku kagumi Yesus, Yesus, ku kagumi harta terindah yang ku ingini di bumi, dan ku tinggikan Yesus, ku tinggikan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan kuasa selamanya. Oh, selamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sing this one more time, church. Come on. Kau ku sembah, Kau
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. oh. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Wow, such an amazing worship. Terima kasih banyak worship team dan terima kasih juga untuk saudara yang sudah tune in di pagi hari ini. Thank you. It is such an honor that you allow us to serve and minister to you di pagi hari ini. Before I lead us into giving, izinkan saya untuk share sebuah firman di Yohanes 8 ayat 12. It says, kemudian Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Akulah terang dunia, dan setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup." And it also says in Matthew that you and I, saudara dan saya, we are the light of the world. And during these dark times, I really believe bahwa that is when light is needed the most. Maka hari ini, bolehkah saya encourage saudara dan saya sendiri to go out there and find darkness where we can shine our light upon, to extend a helping hand, to give and to be there for the people who need light. In the name of Jesus, amen. Now, let us pray for our monthly giving. Saudara bisa give di Bank Mandiri GJKI The Cost di 165 005 000 7773. Now, let me lead you into our monthly giving prayer. Terima kasih Tuhan for today, God, for another day yang Engkau telah berikan kepada kami, Tuhan. Thank you, Lord, that you have given to us so generously, Lord, that you provide, God, that even the wild animals, Tuhan, Engkau jaga, Tuhan, the wild flowers, Tuhan, Engkau jaga. Lebih lagi kami, Tuhan, your beloved God, we know and we trust and we believe, God, that you take care of our life, that you protect us, God, and you bless us even in these dark times, God. We thank you, Jesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Thank you so much, guys, for giving. You are such an amazing inspiration to the people around you, and we are so privileged to be able to give this morning. Amen. Now, kita ada beberapa announcement. The first one is that next week kita akan ada online service seperti biasa. Saudara bisa type in The Cost Indonesia if you are not subscribed untuk tune into our service jam 10.30 AM every Sunday. Kita juga ada kids service, our second announcement, at 9:30 AM. Nah, yang ini saudara itu harus type in The Cost Indonesia Kids on YouTube. So it is going to be a different account, tapi tune in and let's have fun with your children and with your family and worship together. It is so amazing that we get to do this, that there is technology and things like that these days, that we can come in and tune in and worship together. Lalu di 2 Petrus, it says that I really want to share this. Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah bagimu dalam pengenalan akan Allah dan Yesus Tuhan kita. May grace and peace be yours in full measure. Through what? Through your knowledge of God and of Jesus. So can I encourage you these days, hey, let's tune in and experience the full measure of His grace and His peace in the name of Jesus. Amen. Now, saudara siap untuk mendengarkan khotbah minggu ini? I know I am, and
And I know it is going to be amazing. Karena more than ever, it is the Lord that longs to pour into our life. Amen? Let's go! Shalom saudara-saudara. How good was the worship just now? Saya berdoa Anda benar-benar diberkati dengan worship yang baru saja dibawakan oleh tim worship. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang telah saya bawakan, saya telah mulai minggu lalu. Saya berdoa saudara diberkati dengan apa yang saya bagikan minggu lalu. Dan saya berdoa hari ini pun Anda akan diberkati kembali dengan apa yang akan saya bawakan. Saya percaya Tuhan itu begitu kaya, hikmatnya begitu dalam, tidak terselami. Jadi tidak akan pernah habis saudara-saudara. I hope you are excited. I am very excited. You have no idea. Wah, ini boiling sampai nggak bisa tidur saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara diberkati. Kalau nggak diberkati, enggak deh. I believe you will be blessed. Yuk, sebelum kita mulai, seperti biasa, I just wanna remind few things. Saya akan berbicara lebih sedikit tentang kesulitan-kesulitan saudara, tentang situasi yang kita alami saat ini. I just really wanna glorify Jesus. I wanna exalt Him as high as I can. Sebanyak yang saya bisa lakukan. Sebelum saya mulai, saya akan seperti biasa akan berterima kasih kepada beberapa orang. Yang pertama, as always, our beloved pastor, Pastor Indra dan Christy. Thank you for always praying for us. Thank you for always supporting us, standing with us. Thank you, Father God, untuk kedua orang ini. Mereka benar-benar luar biasa, Bapak. Saya juga mau berterima kasih untuk tim PW. Wow, worship team. You have no idea how blessed we are for you to be able to love the church as much as you are at the moment. Di dalam situasi seperti ini, kalian selalu masih ingin memberikan yang terbaik. I wanna thank you, Edwin. Wah, soundman kita ya. Mudah-mudahan kalian udah hafal sampai sekarang. Namanya Edwin Raimondo. Aduh, Edwin Raimondo. Penyanyi apa? Separuh apa? Separuh apa? Udah hafal kan ya? Lalu juga ada Dennis Andri yang bantu dalam recording, Pastor Yohanes yang bantu dalam recording, editing. Wow, you just amazing people. Masih ada yang di belakang layar, subtitle, Joshua Lasiman, Johan Sugiono, Felicia Ang yang buat semua slide saya. Pingsan kayaknya dia. Rekor saudara-saudara. Dia buat slide-nya rekor. Tanya dia berapa banyak. Banyak banget saudara-saudara. Juga untuk keluarga, istri dan keluarga. Really wanna thank you, my wife. Minggu lalu kita menyanyikan lagu ciptaan Mariska, How Good Was the Song. It's amazing, benar-benar bagus banget. Belum ada, saudara-saudara, belum ada di mana-mana, cuma ada di hati saya. Itu ya kan, bikin malu ya. Tapi ya, I hope you enjoy the song. Hari ini sebelum kita mulai, saya ingin membagikan lagi judul saya adalah Love Is Your Name. Ini adalah minggu kedua dari 3 minggu yang akan saya bagikan dari judul yang sama Love Is Your Name. Mari kita tundukkan kepala, mari kita pejamkan mata, kita meminta hikmat Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, biar Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau Bapak yang baik Tuhan, Engkau yang mampu berbicara kepada setiap dari kami. Your word is the one that will change our life, Father God. It's not my word, Father God. Your spirit is the one, Father God. Rohmu lah Tuhan, yang akan berbicara kepada setiap dari kami Tuhan, yang akan menguatkan setiap dari kami, yang akan membuat menjadi relevan, Father God. Bukan kepintaran saya Tuhan. So I'm relying, I'm depending on your wisdom, I'm depending on your power, Father God. Bahwa Engkau akan melakukan pekerjaanmu, you are the one. Engkaulah Tuhan yang ingin mengubahkan kehidupan kami, Engkaulah Tuhan yang ingin menguatkan setiap dari kami. Maka hari ini Tuhan kami meminta, datanglah di tengah-tengah kami, bicaralah, we are listening, in Jesus mighty name. Amen. Minggu lalu saya mulai dengan menceritakan bagaimana sebuah perayaan Paskah ternyata lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Dan ini mereka melakukan setiap kali. Setiap kali Passover datang atau Pesach, bangsa Israel atau orang Yahudi melakukan ini selalu, terus-menerus. Dan inilah kesempatan mereka untuk mengatakan dan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang Tuhan mereka, tentang Yahweh, Jehovah, tentang bagaimana nenek moyang mereka, kehidupan mereka dahulu ketika mereka masih di Mesir. Minggu lalu saya memperkenalkan sebuah Pesach Seder atau yang namanya urutan order of Passover. Ada matzah, ada makanan, ada maor, ada harosef, ada anggur, ada Haggadah bukunya, ada mangkok salt water. Jika Anda belum menonton, mungkin Anda bisa menonton yang minggu lalu punya. Saya percaya Anda akan diberkati. Bahwa ada makna di dalam setiap tradisi ini. Di dalam setiap benda, setiap hal yang dilakukan ada simbolnya, ada artinya. Bahwa ini adalah sebuah perayaan akan kehidupan, akan kematian, akan suka duka, akan penebusan, akan kesulitan. Semua kehidupan kita udah mirip film Bollywood belum saudara-saudara? Semuanya ada di Passover. Wah, 2 jam full of entertainment.
Bahwa inilah cerita kehidupan kita yang Tuhan tulis di dalam kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah menjelaskan 2 cangkir. Yang pertama the cup of salvation atau the cup of sanctification. Lalu yang kedua the cup of deliverance atau the cup of judgment. Lihat artinya agak berbeda ya. Ada judgment, ada deliverance. Seperti bagaimana judgment falls upon the Egyptians, deliverance falls upon Israelites. Buat kita telah dikhususkan oleh Tuhan dari cangkir pertama, the cup of sanctification, atau telah diselamatkan. Lalu yang kedua, Tuhan telah membebaskan, telah mengeluarkan kita. Bagaimana yang pertama menggambarkan Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, tapi yang kedua Tuhan mengeluarkan Mesir dari bangsa Israel. Karena masih ada kebiasaan-kebiasaan Mesir yang mereka bawa. Makanya jangan kaget ketika mereka menyembah lembu emas, saudara-saudara. Ada kebiasaan-kebiasaan Mesir yang mereka bawa. Tapi Tuhan ingin membebaskan. Bahwa saudara dan saya, walaupun kita sudah diselamatkan, Tuhan juga ingin membebaskan kita dari manusia lama kita. Maka itu saya akan mulai bahwa saya menceritakan bahwa ini dicatat dalam 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi semuanya akarnya dari kitab Keluaran pasal 12, saudara-saudara. Jadi selama 3 minggu ini saya akan pasti bolak-balik dari semua ini. Saya akan mulai dari kitab Lukas pasal 22 ayat 14, saya lanjutkan. Minggu lalu saya berhenti di cup kedua setelah mereka makan telur, lalu saya katakan mereka mulai masuk ke perjamuan besar. Tapi ada suatu pertanyaan, kalau Anda ingat minggu lalu, pertanyaan keempat, anak-anak itu bertanya, kenapa di malam-malam yang lain kita duduknya tegak atau sender, bebas, tapi malam ini kita duduknya sender? Karena dikatakan di Lukas 22 ayat 14, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan atau recline, bersender, saudara-saudara, duduknya santai, selonjotan kalau kita bilang ya, bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Kenapa dibilang duduk makan recline? Karena di Keluaran 12 ayat 11 beda, saudara-saudara. Beginilah cara mereka harus memakan, katanya. Bukan reclining, mereka bilang dia harus makannya, beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Pada zaman dahulu mereka tidak makannya dengan reclining atau dengan santai. Mereka makannya dengan buru-buru. Kenapa, saudara-saudara? Dengan pinggang berikat, kasut pada kaki. Karena itu adalah gambaran budak, saudara-saudara. Seorang budak tidak boleh duduk santai. Seorang budak tidak boleh duduk bersandar. Seorang budak harus duduk bersiap-siap kalau tuannya ingin melakukan sesuatu. Tuannya memerintahkan sesuatu. Tapi sekarang ketika mereka merayakan Paskah, mereka duduk reclining. Mereka duduk sebagai orang bebas. Bahwa Tuhan sudah melepaskan mereka. Hari ini saudara dan saya adalah orang bebas. Bahwa kita makan, kita merayakan Paskah bukan karena belenggu, bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, mental hamba bukan untuk mendapatkan upah, bukan untuk mendapatkan keselamatan, bukan untuk mendapatkan berkat, tapi kita sudah diberkati in the position of rest, reclining. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baru mulai udah bagus, saudara-saudara. Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Yesus pingin banget. Apalagi ini adalah perjamuan terakhir atau Paskah terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Jadi bilang, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Tapi ada yang menarik, saudara-saudara. Karena Paskah ini bukan sembarang orang yang boleh merayakan. Di Keluaran pasal 12, sekali lagi dikatakan ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Maka itu perayaan Paskah atau perjamuan kudus yang kita lakukan sangat tidak relevan bagi orang-orang yang tidak seiman. Bagi orang-orang yang belum percaya, bukan berarti mereka tidak boleh makan. Mereka makan tapi mereka tidak akan menangkap maknanya. Mereka tidak akan menangkap artinya dan bahkan mereka mungkin akan memandang rendah apa yang kita lakukan. Maka itu dikatakan di Keluaran, tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Jadi yang mau makan harus disunat. Udah sunat belum? Bercanda, saudara-saudara. Ini perjanjian lama ya. Jangan tegang. Lalu dikatakan orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Segenap jemaat Israel, hanya segenap jemaat Israel, hanya umat milik Tuhan yang boleh, yang harus merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat.
Dan sangat menarik saudara-saudara, karena Paulus menulis di kitab Roma bahwa kita sebagai orang percaya, walaupun kita bukan orang Yahudi, kita sudah disunat karena sunat kita adalah Kristus. Bukan sunat secara fisikal, tapi sunat secara spiritual. Bahwa we are accepted, we belong to Christ. Hari ini saya akan banyak berbicara tentang dua aspek ini, the spiritual and the non-spiritual, the natural and the spiritual, the physical and the spiritual. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengikuti saya akan bolak-balik dari dua hal ini. Lalu dilanjutkan, barulah ia boleh mendekat setelah dia disunat, setelah dia menjadi orang percaya, setelah dia menjadi bagian, walaupun kita Gentiles, tapi setelah kita menjadi bagian dari anak-anak Allah, berdasarkan iman kita, dengan iman kita, barulah ia boleh mendekat untuk merayakan. Dia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Maka itu kalau kita baca, saudara-saudara, ketika Anda baca di kitab Korintus, jika Anda melihat, ini namanya lucu, Holy Communion. Holy Communion, persekutuan. Tapi kita terjemahkannya perjamuan. Persekutuan itu arti bahasa aslinya adalah koinonia, yaitu bersekutu. Sekutu itu artinya, koinonia itu adalah orang-orang yang kenal, bukan orang asing, orang-orang sekaum, seumat, sepercaya. Koinonia itu bahkan digambarkan lebih intim lagi seperti suami dan istri, itu koinonia. Maka itu jika saudara bukanlah orang yang percaya kepada Yesus, Anda tidak akan mengerti, Anda tidak akan menikmati, Anda tidak akan mendapatkan pewahyuan akan apa yang kita lakukan. But thank God, saudara-saudara, by faith we are counted as God's people. How good is that? Bahwa perayaan Paskah ini dirayakan oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel ada dua di dalam konteksnya, yaitu pertama secara fisikal, yaitu the Israelites, orang-orang Israel sesungguhnya, atau the spiritual realm, yaitu saudara dan saya, yang kita bukan orang Yahudi, tapi kita dipandang sebagai orang Israel, karena apa yang telah Yesus lakukan, karena iman kita, the born again believer. Bahwa inilah gambaran akan kehidupan baru yang Tuhan sudah berikan bagi setiap bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Bahwa inilah kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Free from bondage, membebaskan kita dari perbudakan, membebaskan kita dari belenggu. Jadi jangan pernah lupa, saudara-saudara, apa yang telah Dia bawa kita keluar dari. Wah, itu kan bahasa Inggrisnya bagus tuh, tapi kalau Indo agak berantakan ya. Remember what He has brought out us of. Kalau bahasa Indonesia, ingat apa yang Dia sudah kita keluarkan dari mana gitu kali ya. Nah, sebelum mereka masuk ke perjamuan, jadi kemarin kan saya sempat cerita ya, bahwa setelah mereka masuk cangkir kedua, setelah mereka meminum yang 10 kali itu, mereka akan masuk ke perjamuan mereka, makan besar mereka. Tapi sebelum mereka masuk ke perjamuan mereka, ada satu hal yang mereka lakukan, saudara-saudara, dan ini sangat menarik. Dan ini sangat menarik, karena ada yang namanya matzah tosh, atau artinya kantong matzah. Mereka akan mengeluarkan sebuah kantong yang dalamnya itu ada 3 matzah, 3 roti tidak beragi, dan 3 itu ada 3 selipannya, saudara-saudara. Ada 3 kantong gitu di dalamnya ya, untuk selipin kantong masing-masing. Matzahnya itu ada di kantong pertama, kantong kedua, kantong 3 di dalam satu tas. Kenapa 3? Cukup menarik. Saya akan jelaskan. Imam-imam berargumen. Sebelum saya masuk ke imam-imam, saya ingin jelaskannya ini terlebih dahulu. Jadi ketika mereka dari kantong itu, saudara-saudara, roti yang kedua, roti matzah dari yang tengah-tengah, jadi ada 3, 1, 2, 3 tumpuk. Yang kedua, mereka akan ambil, saudara-saudara, lalu dipecahkan. Krek, ingat ya, ini kan porsinya cukup besar. Mereka akan pecahkan, dibagi 2, lalu mereka akan mengambil napkin. Pecahan tersebut yang satu dilipat. Anda lihat di gambarnya, disimpan di dalam lipatan ini, lalu lipatan ini yang berisi matzah yang pecah ini dibawa keluar oleh si ayah. Kan waktu itu kemarin perayaan besar sama keluarga ya, dibawa keluar sama si ayah, lalu disembunyikan. Ini bernama afikomen. Menarik sekali, saya rasa saudara dan saya sudah terpikirkan akan sesuatu that it symbolize of something. Ini disembunyikan, saudara-saudara. Lalu mereka makan perjamuan besar mereka makan perayaan mereka, pesta, makan sup, apa segala mereka. Setelah selesai, lalu ayah akan berkata, ayo anak-anak, ini dijadikan sebuah permainan. Cari afikomennya, carilah yang mana yang disembunyikan tadi.
Lalu anak-anak berjuang berlomba-lomba, ya kalau papanya males ya setiap tahun ngumpetinya sama, saudara-saudara, di mana gitu. Jadi setiap tahun anaknya tahu pasti di situ. Tapi mereka sembunyikan, lalu mereka akan menemukan afikomennya yang berisikan matzah. Wah, is boiling kan? Udah mulai tahu arahnya ke arah mana, saudara-saudara. Tapi sebelum saya menjelaskan, para imam berargumen bahwa 3 matzah ini menggambarkan nenek moyang mereka atau patriark mereka, Abraham, Isaac, and Jacob. Bahkan mereka berargumen mungkin ini adalah bagian dari worship mereka, menggambarkan imam-imam, suku Lewi, dan orang-orang Israel. Tapi mereka tidak mampu menjelaskan kenapa harus roti kedua, saudara-saudara. Wah, kenapa harus roti yang tengah yang mereka ambil dan mereka pecahkan? Kenapa tidak boleh roti pertama? Kenapa tidak boleh roti ketiga? Harus roti kedua. Dan mereka tidak bisa menjelaskan dengan penjelasan nenek moyang atau worship ini. Tapi saudara dan saya sama-sama mempunyai penjelasannya ketika kita berbicara tentang Trinitas, saudara-saudara. Bahwa ketrinitasan Allah menggambarkan tentang siapa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan roti yang di tengah-tengah itu menggambarkan siapa, saudara-saudara? Menggambarkan Yesus. Sebagaimana dia diambil dan dipecahkan, lalu dia disembunyikan di dalam perut bumi selama 3 hari. Kemudian setelah perayaan itu dia ditemukan, yaitu yang menggambarkan kemenangan, dia ditemukan dan dikeluarkan kembali. Alhamdulillah, bahwa di dalam perayaan Paskah yang mereka lakukan setiap tahun, ada gambaran Yesus, saudara-saudara. Makanya Yesus bilang, aku sangat rindu melakukan perayaan Paskah ini dengan kalian, dengan murid-muridnya. Karena dia ingin meng-unveil something, bahwa inilah puncaknya sesaat sebelum dia menyelesaikan, inilah penggenapan atas setiap yang diajarkan, setiap yang dijanjikan di dalam firman Tuhan, inilah penggenapan. Makanya dia bilang, aku sangat rindu, he cannot wait. Dia ingin menunjukkan semuanya, saudara-saudara. Matzah itu adalah, atau di dalam artinya, the bread of affliction. Roti penderitaan, saudara-saudara. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Yesuslah gambaran roti tersebut. He is the bread of life. Dialah roti kehidupan tersebut. Dari penderitaan yang dialami, lahirlah kehidupan, saudara-saudara. He was beaten, kita minggu lalu belajar bahwa roti itu tidak beragi, murni, tidak ada ragi, tidak ada campuran. He was pure. Dia dipandang tidak berdosa, saudara-saudara. Dia tidak ditemukan dosa satupun. He was pure. Lahir dari seorang perempuan darah Maria, perawan Maria. He is pure. Tidak ada dosa keturunan dari Adam yang masuk ke dalam dia. Dia dipukul, he was beaten. Bagaimana adonan itu dipukul, adonan itu ditusuk, dibikin bolong-bolong agar dibakar, lalu dibakar di dalam api. He is all a picture of Jesus. The second bread is a picture of Jesus. Lalu mereka pecah, sembunyikan, dan ambil. Pesak Seder, perayaan Paskah, tidak bisa lengkap atau utuh jika tidak mereka lakukan ini, saudara-saudara. Bahwa ini adalah salah satu bagian penting di dalam perayaan Paskah mereka. Dikatakan di Matius 26. Sekarang kita sudah tahu. Dikatakan di Matius 26. Sekarang kita sudah tahu inilah momen. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Roti afikomen tadi, saudara-saudara. Jadi ini bukan tiba-tiba Yesus masuk perayaan Paskah langsung roti pertama. Inilah roti afikomen yang tadi. How deep is the mystery? Dia mengangkat lalu mengucap berkat. Dia katakan, baru kata Adonai, diberkatilah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, raja atas semesta, yang membuat, menciptakan roti ini. Lalu memecah-mecahkannya dari roti yang tadi sudah dipecahkan sebagian, yang diambil dari afikomen. Jadi roti dari afikomen yang setengah itu, itulah yang dipecah-pecahkan. Dia pecah-pecah. I'm just excited. I'm really sorry. I'm just excited. Lalu dipecah-pecahkan, lalu diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kurang jelas apa, saudara-saudara? Bahwa dia yang bangkit dari kubur setelah 3 hari, dialah yang dimakan. Inilah bentuk perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan, saudara-saudara. Inilah yang kita lakukan. Bahwa dia adalah roti tersebut.
Sesudah itu ia mengambil cawan, ini perjamuan kudus yang kita lakukan. Dia mengambil cawan setelah roti itu dibagikan, lalu mengucap syukur dan memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. This is the third cup, saudara-saudara, yang namanya the cup of redemption. Wow, how good is that? Dan orang Yahudi mengakui, menyetujui bahwa the third cup is called the cup of redemption. Saudara lihat bagaimana Yesus membawa makna perjanjian baru di dalam tradisi perjanjian lama yang mereka lakukan. Bagaimana Yesus melakukan semuanya on point. Bahwa tidak ada kebetulan di dalam setiap hal yang dia lakukan. Saudara-saudara, Anda harus mengerti bahwa setiap hal yang Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan saudara dan saya, tidak pernah ada kebetulan, saudara-saudara. Dia tidak sedang bermain-main dengan kehidupan kita. Setiap detik kita, Tuhan pandang berharga dan Tuhan ada makna, Tuhan ada tujuan. Walaupun seringkali kita tidak mengerti, sebagaimana orang Yahudi tidak mengerti seluruh tradisi ini, tapi ketika Yesus menunjukkan semuanya, saudara-saudara, it all starts to make sense. It all starts to make sense. This is the cup of redemption. Bahwa inilah penebusan seutuhnya. Bahwa inilah tanda bahwa dia, bangsa Israel, telah dijadikan umat oleh Tuhan. Bahwa dia telah mengambil mereka sebagai kepunyaan sendiri. Maka itu mereka melakukan ini perayaan, saudara-saudara. Sukacita besar, ada sebuah pesta. Bahwa mereka bukan lagi menjadi budak. The first cup talks about salvation. Bahwa mereka dikhususkan, mereka dipanggil, mereka dipilih. The second cup berbicara tentang deliverance, bahwa mereka dibebaskan. Tapi yang the third cup talks about redemption, ditebus. Karena kita bisa menjadi orang bebas, saudara-saudara, tapi kita bisa liar, karena kita tidak mempunyai tuan. Kita adalah orang-orang bebas yang seakan-akan tidak mempunyai siapapun yang menguasai kita. But God want to say, no, I've called you, I've redeemed you, untuk menjadi umatku. Bukan hanya keluar dari Mesir, bukan hanya Mesir dikeluarkan dari mereka, tapi Tuhan mau berkata, you are my own, engkaulah kepunyaanku. Maka itu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang perjanjian baru, ketika dia bilang inilah perjanjian baru, Yesus sedang refer ke Yeremia 31 yang sering kita dengar. Yeremia 31 dikatakan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, karena itu berdasarkan kekuatan mereka, saudara-saudara. Kekuatan manusia, kekuatan kita. Perjanjian lama, hukum Taurat, itu berdasarkan focus on people's obedience. Dan kita tahu sama-sama, saudara, we are weak. Kita gampang digoda. The devil is not that foolish. The devil, our enemy, is brilliant, is smart. Dia pasti akan gagal. Maka itu dia bilang, tidak lagi berdasarkan itu. Aku menjadi Tuhan berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. The third cup of redemption. Jesus was referring to this verse. He was saying, from today onwards, you shall be my people. Oh my Jesus. Kalau engkau menjadi umatku, then whoever that messes with your life, messes with me. Kita bukan orang bebas, bukan hanya orang bebas, orang liar, saudara-saudara. Kita orang bebas kepunyaan akan Tuhan kita. Dan dia berkata, I am your God. I am your Lord. Siapapun yang berhadapan dengan saudara, berhadapan dengan saya. Dan tidak usah lagi orang mengajar, katanya, sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Setiap dari kita Tuhan akan tunjukkan, saudara-saudara. Anda tidak perlu bergantung kepada pendeta. Anda tidak perlu bergantung kepada pengajaran-pengajaran sedemikian banyak. Tidak perlu, saudara. Tuhan akan mengajarkan dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Bahwa kita adalah orang umatnya Tuhan. Anak kesayangannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. How good is our God. How good. Lalu dilanjutkan di Matius 26. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
Menarik saudara-saudara. Karena seperti yang saya katakan dari minggu lalu, ada 4 cangkir anggur yang biasa mereka minum di tradisi Pesach order, Pesach Seder. Tapi Yesus di cangkir ketiga setelah redeeming, dia berkata, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Banyak orang, banyak teologi yang berkata bahwa ini adalah prophetic message, bahwa cangkir yang keempat akan kita minum ketika nanti kita semua sudah kembali ke rumah Bapa. Benar saudara, tapi izinkan saya untuk menunjukkan sebuah misteri kembali. Ketika Yesus berkata minum anggur ketiga, cangkir ketiga, seperti biasa dia akan berkati baru kata Adonai, diberkatilah Tuhan yang maha tinggi, Allah pencipta langit dan bumi, Raja atas semesta, Allah yang menjadikan buah anggur ini, the fruits of the vine. Itu adalah terjemahan dari Yahudinya saudara-saudara. Menariknya, seperti yang saya katakan, bahwa dicatat di dalam kitab 4 Injil, Yohanes mencatat dari Yohanes 13 sampai 16. Yohanes pasal 15 apa yang diajarkan? Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, saudara-saudara. Mulai hari ini engkau akan minum daripadaku. Maka itu Yeremia 31 make sense. Aku yang akan menaruh hukumku dalam batin mereka. Aku yang akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ketika engkau minum dari aku, kata Tuhan, engkau akan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. How deep is that? Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan tepuk tangan terus, saudara-saudara. It's just amazing. Bukan hanya the physical, tadi saya bilang, ada spiritual message yang dikatakan. Sesudah itu, mereka menyanyikan nyanyian pujian. Dan ini mereka lakukan secara tradisi, saudara-saudara. Mereka lakukan setiap tahun. Mereka menyanyikan nyanyi pujian. Dan disinilah mereka akan meminum the fourth cup, the cup of praise namanya. Cangkir atau cawan puji-pujian. Tapi kita tahu, Yesus berkata, dia tidak akan minum lagi. Berarti kita bisa berasumsi Tuhan tidak minum cangkir keempat ini, saudara-saudara. Tapi sebagai tradisi orang Israel, murid-muridnya minum the cup of praise. Lalu mereka menyanyikan nyanyian pujian. Nyanyian pujian ini orang Yahudi tahu, saudara-saudara. Nyanyian pujian ini tercatat di Mazmur. Dan ini yang mereka nyanyikan setiap tahun. Tercatat dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Mereka akan menyanyikan lagu pujian-pujian ini. Setelah mereka menyanyikan pujian ini, ada hal yang menarik, saudara-saudara. Karena di meja tersebut, ternyata ada satu cangkir lagi yang bernama the cup of Elijah. Jadi ketika mereka duduk, ada sebuah cangkir yang kosong yang mereka siapkan untuk Elijah. Makanya namanya the cup of Elijah. Dan di hadapan cangkir tersebut tidak ada orang yang duduk, saudara-saudara. Bangku itu disiapkan kosong. Jadi ada cup of Elijah. Setelah mereka menyanyikan pujian ini, lalu anak yang paling muda akan keluar ke pintu paling depan. Dia akan membuka pintu, menyambut secara tradisi mereka untuk menyambut the prophet of Elijah to come. Menarik ya, ada nama Elia mulai dibawa di dalam Pesach Seder. Kenapa saudara-saudara? Ternyata dicatat di Maleakhi 4. Karena di Maleakhi 4 dikatakan, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. He was talking about the Passover. Dia akan mengutus Nabi Elia. Tapi kenapa dia mengutus Nabi Elia? Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bahwa Elijah will come agar Tuhan tidak memukul bumi sampai musnah. Maka itu mereka menyiapkan sebuah cangkir untuk Elijah, cup of Elijah. Maka itu mereka membuka pintu untuk menantikan kedatangan the prophet of Elijah. Dan setelah mereka ini, lalu mereka katakan, see you next year. Lashada bi Yerusalem. See you next year di Yerusalem. Karena mereka akan bertemu lagi tahun depan untuk melakukan acara Passover. Bahwa Passover ini dilakukan ketika mereka setiap tahunnya berkumpul dari setiap kampung mereka ke Yerusalem. Seperti mudik, saudara-saudara. Kumpul semuanya di Yerusalem merayakan ini. Jadi ada sebuah cangkir Elia. Tapi tadi kita baca setelah menyanyikan puji-pujian, mereka semua berangkat ke Bukit Zaitun. Saya akan lanjutkan. Karena di Bukit Zaitun kita sudah familiar dengan cerita ini. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani ini artinya adalah oil press. Get itu adalah press, semani itu adalah anggur. Makanya dibilang anggur yang di press akan keluar minyak, saudara-saudara. Disitulah makanya kenapa saya mendapatkan pewahyuan tentang minyak urapan. Bahwa yang terbaik yang akan diberikan, inilah yang terbaik yang Tuhan berikan. Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius serta kepadanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Siapa yang sanggup ya? Kalau ada yang berdoa 1 jam kita disuruh temenin ya? Udah, kita juga pingsan kali. Anyway, dilanjutkan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Di Lukas 22 dikatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 3 kali dia berdoa. Di doa ketiga dia menerima. Menarik saudara-saudara. Cangkir keberapa tadi yang terakhir dia minum? Cangkir ke-3. Cangkir pertama, the cup of salvation. The cup of deliverance yang kedua. Yang ketiga, the cup of redemption. 3 kali, ketiga kalinya dia bilang, biarlah kehendakmu. Jika akulah jawaban untuk penebusan bangsa Israel, untuk penebusan orang-orangmu, biarlah kehendakmu yang terjadi, saudara-saudara. The third cup, he says. Amazing. Kita jangan pikir cawan ini, makanya tadi saya bilang ada spiritual, ada physical. Saya akan bolak-balik. The physical, the third cup. The spiritual, it talks about the redemption. Apa sih ketiga ini, cangkur ketiga ini apa sih? Yeremia 25 menjelaskan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah saudara-saudara. Inilah isi anggur kemarahan Tuhan. Maka itu it talks about redemption. We are redeemed from the wrath of God. Kita sedang ditebus dari kemarahan Bapa. Dia bilang, minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Ini bukan hanya berbicara kepada bangsa Israel, saudara-saudara. Ini berbicara kepada seluruh dunia. Maka itu Tuhan berkata, aku telah mengaruniakan anakku yang tunggal kepada setiap orang yang percaya, the whole world. Bahwa kemarahan Tuhan itu kepada setiap dari kita. But Jesus was the answer for our redemption. Bahwa semua pengharapan kita akan penebusan kita bergantung kepada Yesus. But then Jesus say, let your will be done. Kita tidak sedang berhutang kepada iblis, saudara-saudara. Kita berhutang kepada Bapa. Kemarahan kita, penghukuman kita bukan urusannya dengan iblis. Urusannya semua dengan Bapa. Bapa lah yang berhak menjatuhkan kutuk dan berkat, saudara-saudara. So Jesus was fulfilling the will of God. Singkat cerita kita tahu, lalu Yesus ditangkap. Dia dibawa ke kayu salib. Tapi sebelum dia disalibkan untuk terakhir kalinya, di Yohanes 19 dikatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, saudara-saudara. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Tadi kita baca sama-sama, Yesus bilang, aku tidak akan lagi minum pokok anggur ini. I will not drink anymore sampai kedatangannya lagi. Berarti Yesus belum melakukan the fourth cup of praise, saudara-saudara. Tapi di sini, oh my goodness, ketika orang Mesir itu, ketika orang Romawi itu tidak sengaja mereka mencucukkan anggur asam. Mereka pikir ini hanya sebuah tradisi agar ada painkiller, agar tidak sakit ketika disalibkan. Tapi mereka tidak sadar, they were fulfilling the tradition of the Pesach, saudara-saudara. Bahwa anggur asam itu menjadi cangkir keempat yang Yesus ambil. And this is the cup of praise. Bahwa disinilah sukacita kita sesungguhnya, saudara-saudara. Dan yang menarik dibilang apa? Pada sebatang hisop. Kalau Anda pernah belajar Alkitab,
Anda tahu bahwa hisoplah yang digunakan oleh Musa, saudara-saudara, untuk mengambil darah domba yang disembelih itu untuk dicontrengkan kepada pintu sebagai tanda bahwa Tuhan akan melewati, bahwa malaikat maut akan melewati. Itulah hisop sebagai gambar penebusan. How cool is our God? There is nothing coincidence, saudara-saudara. In the cup of redemption, dia ambil pakai hisop dan datanglah cangkir keempat kita, yaitu the cup of praise. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Keluaran 12 mengatakan darah di tiang pintu dan ambang pintu. Ketika ambil darah itu, coreng di atas, coreng di samping. Ambang pintu, tiang pintu. Injil menggambarkan di kedua tangan dan kaki. Selama bangsa Israel berada di dalam rumah, maka malaikat maut akan melewati mereka. Demikian juga saudara dan saya, selama kita berada di dalam Yesus, maka kita akan dipandang benar dan kita akan diselamatkan. Malaikat maut akan melewati kita. Saya ingin menunjukkan sebuah ayat Yohanes 10 ayat 10. Sebelum itu saya mau baca. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, sekarang kita ngerti. Berkatalah ia, tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai, the Pesach Seder, sudah selesai perayaan Paskahnya. Digenapi semuanya, saudara-saudara. Bukan hanya berbicara tentang seluruh penyelamatan, bukan hanya berbicara tentang seluruh pengenapan janji, bahkan the Passover selesai Yesus lakukan, tetelestai. Tidak ada yang ketinggalan, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di Yohanes 10 ayat 10, Tuhan ingatkan saya akan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena 3 cangkir pertama, semuanya berbicara tentang bagaimana Tuhan sedang menghadapi musuh kita yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. But the 4th cup, the cup of praise, it talks about how Jesus come agar mereka mempunyai hidup, saudara-saudara. The 4th cup talks about life, dan bukan hanya life, kehidupan yang berkelimpahan. Maka itu minggu lalu saya katakan, dayenu, it would have been enough. Harusnya udah cukup Tuhan. Tapi Tuhan bilang nggak cukup. Even life, you have to have it in abundance. Bahwa kehidupanmu sudah selesai, semuanya sudah ditanggung, dan Tuhan yang bertanggung jawab akan kehidupan saudara dan saya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, saudara. How good is that? Saya lanjutkan, yang menarik di Markus 15. Cerita yang sama, maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh atau hisop, dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat. Nah yang menarik, dikatakan apa? Apakah Elia datang untuk menurunkan dia? Tiba-tiba nama Elia muncul, saudara-saudara. Kalau tadi kita sudah mengerti bahwa perayaan Passover itu mereka menyisakan sebuah cangkir, yaitu a cup of Elijah. Lalu mereka menantikan Elia. Sekarang saya mulai ngerti kenapa dikatakan kenapa Elia yang datang untuk menurunkan dia. Karena Elia dikatakan dia akan datang untuk menutupi agar Tuhan tidak memusnahkan bumi ini. Makanya Elia mereka nantikan. Sekarang saya mulai mengerti karena ada sebuah kejadian sebelum Paskah, beberapa hari sebelum Paskah, yaitu di Bukit Transfigurasi, saudara-saudara, the Mount Transfiguration. Ketika Yesus muncul, lalu ada Moses and Elijah. Kedua figur yang sentral, utama di dalam Passover, saudara-saudara. Moses was the one that started the Passover, and Elijah was the one yang mereka nantikan, saudara, di dalam perayaan Paskah. But then semuanya hilang, hanya Yesus yang remain, hanya Yesus yang tertinggal. Seakan-akan berkata semuanya, the law and the prophet akan digenapi in the coming of Jesus. Bahwa Yesus berdiri lebih tinggi daripada Musa, berdiri lebih tinggi daripada Elia. Maka itu ketika mereka bertanya apakah Elia datang untuk menurunkan dia, jawabannya tidak perlu, because he is greater than Elijah. Bahwa dia lebih besar dari Elia. Elia tidak akan menurunkan, dialah yang akan menurunkan. Maka itu kita sekarang bisa bersuka cita. The Passover benar-benar complete, saudara-saudara. Benar-benar telah selesai, saudara-saudara. Bahwa Elijah yang greater than Elijah has come dan duduk di tengah perayaan Passover kita. Bahwa Tuhan tidak akan membinasakan bumi ini. Tangan Tuhan yang kuat hanya datang untuk membela umat-umatnya. Maka itu,
Di Yohanes 20 dikatakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka berpikir Elia tidak datang. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom. Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita. Bukan hanya bahwa Yesus sudah menyelesaikan, tapi inilah sukacita dia, the cup of praise, yang menandakan Elia telah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka berpikir Elia tidak akan datang, tapi Yesus berkata tidak ada pintu yang bisa menahanku, bahwa semuanya sudah digenapi dan sudah diselesaikan. Sudah selesai. Tangan Tuhan datang untuk menyelamatkan. Saya ingin bacakan saudara-saudara. Tadi saya katakan ketika mereka membawakan puji-pujian mereka, kita tahu ayatnya dari mana. Mazmur 113 sampai 118. Saya akan membacakan secuplik saja saudara-saudara dari Mazmur 118. Dan lihat bagaimana luar biasa ini benar-benar digenapi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Wow. Mereka tanpa sadar, mereka terus berbicara. Maka itu Paulus ketika berkata bahwa Yesus telah menjadi batu penjuru kita di kitab Efesus. Inilah maksudnya dari Mazmur 118. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita, yaitu perayaan Paskah ini. Inilah perbuatan ajaib. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, Yasha. Atau kalau kita sering dengar Yeshua, bahwa the Lord is my salvation comes from Yasha. Nama Tuhan itu Yasha, yang artinya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran atau favor, Yasha atau Yeshua, the Lord is my salvation. Saya boleh undang worship team sebentar lagi, kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Sembari saya akan menjelaskan ini, kita akan menyanyikan lagi lagu dari istri saya Mariska. Saya terus promosi, endorse bercanda ya saudara-saudara. Tapi saya percaya bahwa lagu ini benar-benar memberkati. Karena saya begitu diberkati oleh lagu ini, saya berharap ini lagu memberkati saudara juga. Sembari tim worship bersiap-siap, Amsal 18 ayat 10 berkata demikian, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jika engkau ingin selamat, engkau harus berlari kemana? Ke menara yang kuat. Siapa menara yang kuat? Nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yasha atau Yeshua, yaitu nama Yesus kita, saudara-saudara. Yeshua Hamasyah, Jesus Messiah. Yesuslah Kristus kita, Yesuslah juru selamat kita, bahwa dialah nama di atas segala nama. Jika saat ini saudara-saudara, jika saat ini engkau sedang kebingungan, jika saat ini engkau sedang ketakutan, jika saat ini Anda bertanya apakah sudah selesai atau belum, hari ini saya mau katakan, Yeshua Hamasyah berkata tetelestai. Tuhan juru selamat kita berkata sudah selesai. Dialah nama menara yang kuat. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita pejamkan mata. Bapak, hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan, bahwa setiap dari kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita. This is our celebration. Inilah perayaan kita, bahwa Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan sedikit pun. Sebab itu setiap langkah kehidupanmu, setiap yang Kau lakukan tidak pernah ada yang kebetulan Tuhan. Semuanya on point, Father God. Semuanya ada alasannya. Karena itu kami tahu Tuhan, Engkau tidak sedang bermain-main dengan kehidupan kami. Ada momen-momen kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan, sekarang kami tahu Engkau tidak sedang bermain-main dengan kehidupan kami Tuhan, bahwa Engkau tahu apa yang Engkau kerjakan. Hari ini saya mengundang bagi saudara-saudara yang belum mengenal Yesus, yang belum pernah menerima Yesus, dan Anda ingin menerima damai sejahtera tersebut. Dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Yeshua adalah menara yang kuat. Di sanalah kita berlari dan kita akan menjadi selamat. Yeshua, nama Tuhanlah Yasha yang akan memberikan Yasha, keselamatan tersebut. Maka itu jika Anda ingin selamat, jika Anda ingin menerima perlindungan tersebut, izinkan saya untuk mengundang saudara-saudara. Jika Anda ingin menerima Yesus, bolehkah Anda secara simbolis letakkan tangan kanan Anda pada dada Anda? Ketika Anda di rumah, jangan malu-malu. This is between you and God. It's not between us and human. This is you and God. Make it personal. Katakan, ikuti doa saya, Bapa. Terima kasih untuk Yesus. Terima kasih Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini Bapa, aku mau terima Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Dan mulai hari ini juga Tuhan, aku adalah milik-Mu dan Kau adalah milik-Ku. Di dalam nama Yesus,
Semudah itu saudara-saudara, selamat datang ke keluarga kerajaan Allah. Hari ini kami mau menyambut saudara-saudara, kami mau welcome. Dan saudara-saudara, saya ingin berkata untuk teman-teman yang sedang ketakutan dan khawatir, boleh saya berdoa untuk saudara. Tuhan, aku ingin berdoa Bapak untuk teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, yang sedang menanggung sebuah penderitaan, sebuah masa kesukaran Tuhan. Aku berdoa Bapak, Yeshua HaMashiach adalah nama yang kuat, nama menara keselamatan kita. Aku berdoa Bapak, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami adalah milik-Mu. Whoever that messes with us, messes with You, Father God. Jadi kami bersyukur Tuhan, bahwa we are safe in Your hand. Terimalah damai sejahtera ini, Shalom, Shalom. Di dalam nama Yesus, Amen. I was an orphan, then You came, adopted me. You said, my child, would you call me your daddy? I once so broken till You came to my heart. You took all the pieces, made my heart whole again. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like You. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. You asked me, love, would you take my hands forever? You know my answer, I want no one but You. How could this love so real, could this love show me Jesus? Jesus, there's no one like You. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am Your dear. Love is Your name, all heavens proclaim. You gave Your life and carry me home. There is no gap that's too far to reach. The cross makes it clear that I am Your dear. Love is Your name, all heavens proclaim. You gave Your life
Christ, for God so loved the world that He gave His only Son. So whoever believes in Him will have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only Son. So whoever believes in Him, so whoever believes in Him, so whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Hai saudara-saudara, saya percaya Anda diberkati dengan worship yang baru saja kita dengarkan dan juga oleh firman yang baru saja kita dengarkan juga. Selama perayaan Paskah ini, selama bulan April ini, saya akan terus melakukan perjamuan kudus. Jadi Anda untuk minggu depan mungkin Anda bisa siapkan terlebih dahulu perjamuan kudus. Jadi kita bisa melakukan bersama-sama sembari saya memimpin. Sebelum saya memulai, saya ingin membacakan sebuah ayat dari Efesus 2 ayat 19-20 ini yang dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing, saudara-saudara. Saudara dan saya bukan lagi orang asing yang tidak bisa menikmati perjamuan kudus ini bersama-sama dengan Yesus. Kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya, saudara-saudara, haleluya. Bahwa kita sekarang bisa duduk bersama-sama dengan Yesus menikmati Paskah, menikmati kemenangan kita, menikmati perayaan akan kehidupan kita, bahwa Yesus benar-benar, bahwa Tuhan benar-benar memegang kendali, bahwa Dia tidak pernah lepas tangan. Maka itu saya ingin ingatkan sekali lagi, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, mana mungkin sih Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Hari ini saya mau ingatkan sekali lagi saudara-saudara, mari kita lakukan perjamuan kudus dengan benar, dengan makanan dan minuman yang benar, dengan simbol-simbol yang sudah Tuhan berikan, karena ini ada maknanya saudara-saudara. Ini bukan hanya gimmick, bukan hanya pelengkap, ini ada maknanya. Bahwa Yesus berkata, inilah tubuhku. Sudah siap? Sudah siap? Mari kita angkat roti ini. Bahwa inilah tubuhku, kata Yesus. Tubuh yang dipukul, tubuh yang disiksa, tubuh yang disakiti, tubuh yang ditikam, tubuh yang hancur. Karena setiap pelanggaran kita, setiap dosa-dosa kita, setiap kesalahan kita sudah ditanggung oleh Dia, agar kita tidak perlu menanggungnya. Let your will be done, kata Yesus. Bahwa anggur kemarahan itu dituangkan Dia yang minum. Let your will be done. Bahwa tubuh Dia yang hancur, agar kita boleh utuh. Maka itu saudara-saudara, apapun sakit penyakit yang Anda alami saat ini, katakan, be healed. Katakan seperti ini saudara-saudara, I am the owner of this body. Akulah pemilik tubuh ini. Darah tinggi, tensi tinggi, diabetes, kamu kalau mau tinggal di sini minta izin sama saya. Bilang, saya nggak izinin kamu. The blood of Jesus, the body of Jesus has paid it all. Maka itu saya katakan, kau tidak ada tempat di dalam tubuhku. Hari ini terimalah mujizat itu, perbuatan yang ajaib di depan mata kita. Kita angkat roti ini, Bapak kami bersyukur akan tubuhmu Tuhan. Kami terima kesembuhanmu, kami terima kesehatanmu, kami terima keutuhanmu. Hanya dengan iman, di dalam nama Yesus kami percaya. Mari kita makan. Lalu Yesus mengangkat anggur ini, cawan, sebagai tanda bahwa inilah perjanjian baru. Bahwa engkau adalah umatku, kata Dia. Aku adalah Tuanmu, Tuhanmu. Dia akan melindungi kita. Bahwa setiap masalah kita itu Dia personal, Tuhan. Dia personal bagi Tuhan. Maka itu Dia katakan, kalau Dia tidak menyayangkan anaknya, masakah Ia? Bagaimana mungkin?
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Hari ini kita angkat. Bapak, kami bersyukur Tuhan, karena dengan darah-Mu Tuhan kami dipersatukan Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan kami boleh mengambil bagian di dalam janji-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan dan Kau Bapa kami Tuhan. Maka itu kami terima, kami minum Tuhan. Bukan karena perbuatan kami, bukan karena kami layak atau karena kami pantas. Sungguh karena kasih karunia-Mu semata. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami minum. Jesus name, mari kita berdoa. Bapak, aku bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu. Aku bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau lakukan Tuhan. Aku percaya Bapak, bahwa kami lebih dari pemenang, bahwa semuanya sudah Kau bayar lunas, tetelestai, semuanya sudah selesai. Shalom kami sudah kami terima Tuhan, keutuhan kami sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan dan kami nikmati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas Engkau, berkati di dalam nama Yesus. Amen. Hey, this is sekali lagi ini udah 1 bulan kita ke live service saudara. I really pray mengundang saudara untuk terus berdoa untuk our leaders di negara kita, berdoa untuk semua keadaan sahabat-sahabat saudara, keluarga saudara, tapi juga our city saudara. Mari kita berkati our city saudara, and let us just do everything that God stir our heart to do saudara, to be a blessing wherever we are saudara. Amen. Saudara, mari kita datang dan kita menerima berkat daripada Tuhan. As you lift up your hand wherever you are, lift up your hand and receive from the Lord. Tuhan yang memberkatimu dan memeliharamu, Tuhan yang menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, shalom, healing, provision, keutuhan, semua hal yang baik akan mengejarmu seumur hidupmu. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amen. Happy Sunday everyone. God bless you.